Terbukti, Anies bingung Munarman ditangkap, ditulis oleh tim Lensa Opini. Buzzer politik dari Cokro TV Eko Kuntadi mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah orang yang paling dirugikan dengan ditangkapnya pentolan ex-Front Pembela Islam Munarman. Pasalnya, Anies sangat berhutang kepada FPI dan tokoh-tokohnya karena telah sukses mengantarkannya menjadi orang nomor 1 di ibu kota. Hahaha, kasihan. Ia berhutang banyak pada Munarman dan FPI. Kenaikannya ke kursi gubernur Jakarta itu seperti memanjat di pundak orang-orang seperti Rizik ataupun Munarman, dan keduanya sekarang ada dalam tahanan polisi. Ia menambahkan dengan diobrak-abriknya FPI, otomatis salah satu barisan pendukung utama Anies telah sukses diamputasi. Itu sama saja dengan memotong kaki-kaki politik Anies Baswedan. Kita ingat, Anies adalah satu-satunya gubernur yang mengatakan bahwa FPI adalah organisasi yang bermanfaat buat Indonesia. Anies pasti tahu kiprah FPI sebelumnya. Ia juga tahu bagaimana organisasi terlarang ini menjadi momok. Akan tetapi demi kepentingan politik Anies harus menyanjung FPI setinggi langit, pungkasnya. Meski demikian, Eko mengaku tak mengetahui persis bagaimana reaksi Anies begitu tahu makin rajinnya polisi menangkapi tokoh sentral yang menjadi pendukung utamanya itu. Saya nggak tahu apa sikapnya atas penangkapan Munarman. Sama seperti Fadlizon Gerindra, Partai Demokrat juga mengincar limpahan suara. Anies juga orang yang ingin memanfaatkan masa FPI untuk kepentingan politiknya, pungkasnya. Sementara itu ada satu lagi orang yang protes terhadap penangkapan Munarman, Fadlizon. Melalui akun Twitternya, dia mengatakan bahwa dia mengenal baik Munarman dan tidak percaya mengenai tuduhan pengacauan yang dialamatkan kepada Munarman. Tuduhan ini dianggapnya mengada-ngada dan kurang kerjaan. Ini juga sama ngawurnya. Jejak digitalnya pernah menunjukkan bahwa dia juga mengenal baik dengan Ratna Sarumpait. Ratna sempat membuat berita heboh soal wajahnya yang katanya dianiaya. Fadlizon adalah salah satu yang pergi menjenguknya. Setelah itu, dia pun marah dan ngamuk. Dia juga mengatakan di Twitter bahwa dia sudah menjenguk Ratna dan melihat kondisinya. Dia sebut penganiayaan tersebut sungguh keji. Dia juga mengatakan di Twitter bahwa dia sudah menjenguk Ratna dan melihat kondisinya. Dia sebut penganiayaan tersebut sungguh keji. Nyatanya Fadlizon dan kelompoknya kena prank. Sampai-sampai mereka semua kocar-kacir dan segera cuci tangan layaknya pengecut yang ketahuan berbuat salah. Apakah Fadlizon masih ingat dengan momen memalukan itu? Kenal Munarman ya silahkan. Tapi tidak ada seorang pun yang benar-benar mengenal secara pasti sosok seseorang. Bahkan, orang tua saja belum tentu bisa tahu luar dalam anaknya sendiri. Selalu ada bagian dari seseorang yang disembunyikan dan tidak ditunjukkan ke orang lain. Fadlizon ini maunya apa? Kalau yakin Munarman tidak bersalah, ya sudah jaminkan saja pembebasannya. Dan kalau Munarman memang terbukti bersalah atau kabur ke luar negeri pakai cara Rizik, Fadlizon aja yang ditahan. Bila perlu, dampingi Munarman mulai dari sekarang, pra-peradilan hingga persidangan. Jangan cuma keluar-keluar saja di medsos demi aji mumpung mencari sensasi dan popularitas. Atau lebih baik diam saja deh. Setidaknya bantu Munarman dengan bawain sandal dari rumahnya ke kantor polisi. Munarman panik minta sandalnya saat digelandang ke mobil polisi. Kasian dia tidak ada sandal. Kalau bisa, galang dana di jalanan dan minta sumbangan buat beli sandal sebanyak-banyaknya buat Munarman. Sehingga dia tidak gelisah asik cari sandalnya. Bagaimana menurut Anda? Ketika Rizik syarat Tuhan soal kepemilikan pondok pesantren di Megamendung, ditulis oleh Sardi di sewar.com. Update lanjutan dari kasus Rizik, terutama soal pondok pesantren Markas Syariah di Megamendung. Kalian sudah tahu kalau ponpes tersebut dibangun di atas lahan milik PTPN 8, yang notabene adalah milik pemerintah. Rizik beralasan lahan tersebut sudah terbengkalai selama puluhan tahun dan sudah dapat izin dari Gubernur Jawa Barat sebelumnya. Kali ini, Rizik mengatakan kalau ponpes tersebut bukan miliknya. Dia menyebut dirinya hanya sebagai pendiri, sementara pesantren disebut wakaf. Awalnya Rizik mempertanyakan soal pengakuan saksi fakta yang dihadirkan penuntut umum, yakni Kepala Desa Kuta Megamendung, Kusnadi, yang menyatakan kalau pondok pesantren Markas Syariah milik Rizik. Tapi dia mengaku belum pernah melihat adanya akte yang menunjukkan bukti kepemilikan pondok pesantren atas nama Rizik. Tadi babakan ditanya jaksa, siapa pemilik pondok pesantren? Pak Kusnadi kan jawab saya. Saya tanya, apa Bapak pernah melihat akte pendirian Markas Syariah yang di sana tercantum pemiliknya? Tanya Rizik. Belum, jawab Kusnadi.
Jadi, tahu pemilik dari mana? Tanya Rizik. Dari masyarakat itu kan pemiliknya Habib, balas Kusnadi. Di situ Rizik mengatakan kalau pondok pesantren tersebut merupakan wakaf, sehingga tidak bisa disebut atas kepemilikan pribadi. Karena pondok pesantren ini wakaf, wakaf itu pemiliknya Allah. Tidak ada manusia yang menjadi pemilik wakaf. Saya pendiri, iya, tetapi pemilik wakaf adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat Islam. Jadi perlu kita luruskan supaya Pak Kades ke depan kepada masyarakat. Jadi tahu bahwa itu wakaf. Pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada wakaf pemilik manusia, katanya. Kubu satu ini memang terlalu doyan menggunakan agama dan bahkan sering menyeret Tuhan dalam berbagai hal. Ini sebenarnya adalah tameng terakhir yang mereka gunakan tanpa rasa malu untuk membela diri mereka. Kalau sudah kepepet, Tuhan diseret untuk kepentingan pribadi. Dasar tak tahu malu. Hanya orang stres yang masih percaya dengan omongan Rizik ini. Dia bahkan tidak malu menggunakan nama Tuhan dalam setiap kesempatan. Coba pikir, apakah urusan serabat tanah milik pihak lain juga perbuatan Tuhan? Kita tahu, Rizik mau menggiring ke arah mana. Dengan mengatakan pondok pesantren ini milik Tuhan, dia ingin para hakim dan jaksa merasa bersalah dan tersudutkan karena sudah kesan menyalahkan Tuhan. Atau bisa jadi Rizik malah mau salahkan Tuhan yang mengambil lahan milik negara. Oke lah, kalau kita mau bilang semua yang ada di bumi bahkan di alam semesta ini adalah milik Tuhan Sang Pencipta. Tapi, kepemilikan juga ada aturannya dong. Gak bisa sembarangan mendirikan bangunan. Kalau bisa begitu, silakan bangun bangunan di lahan milik Rizik. Lalu kalau Rizik protes, tinggal katakan itu adalah milik Tuhan dan tidak boleh ada yang protes. Apakah Rizik bersedia? 100% bakal ngamuk dan mengarahkan pendukung bodohnya untuk demo berjilid-jilid dan berseason-season. Rizik ini sungguh menjijikan. Lebih menggelikan lagi ada yang percaya dan memuja orang seperti ini. Lebih gilanya lagi ada sekelompok orang yang memuja balihonya. Entah Rizik yang terlalu pintar meyakinkan mereka hingga otak mereka seolah tercuci, atau pendukungnya yang terlalu bodoh sehingga gampang disetir bagai kerbau dicocok hidungnya. Buka mata kalian lebar-lebar. Rizik ini tidak lain hanya menggunakan agama untuk berbagai kepentingan. Entah itu politik atau kepentingan lainnya, kok mau-maunya dibodohi dengan cara seperti itu. Rizik ini pintar mengolah kata, atau entah mungkin berguru dari gubernur tak becus, sehingga tak tahu malu bahwa Tuhan seolah dia ini juru bicara Tuhan. Coba pikir, mengambil apa yang bukan miliknya tapi bawa-bawa nama Tuhan. Sungguh berani sekali kan? Kalau mau bawa nama Tuhan, pemerintah pun bisa mengambil kembali lahan itu dengan mengatakan itu milik Tuhan yang mau dipakai untuk kepentingan rakyat banyak. Orang macam apa yang melakukan pelanggaran secara aturannya begitu? Lalu dengan gampangnya membawa Tuhan untuk melakukan perlawanan. Maaf aja ya, rakyat makin muak. Saya pikir sudah banyak yang sadar betapa parahnya si Rizik ini. Jadi orang kok bandel banget, sudahlah salah, keras kepala, susah diatur, suka ngamuk, ancam-ancam pakai sentimen agama pula. Gak pernah ngaca selama ini.